Masih bersama kami di Newsroom Today. Pemirsa, gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah meluluhlantakkan apa saja di sekitarnya. Lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, ratusan diantaranya tertimbun lumpur tebal. Ribuan bangunan hancur lebur. Palu ternyata sejak awal tidak disarankan menjadi ibu kota provinsi karena memiliki sejarah gempa, tsunami, dan likuifaksi berulang-ulang. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter disertai tsunami menerjang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah 28 September lalu. Lebih dari 2.000 orang meninggal dunia. Sebagian diantaranya tertimbun tanah bergerak yang disebut likuifaksi yang hingga kini masih banyak yang belum dapat dievakuasi. Ribuan bangunan hancur dan rata dengan tanah. Korban jiwa dan kerusakan terbanyak berada di Palu. Ketua Tim Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Udrek menjelaskan, tim peneliti BPPT dibantu Purisidos TNI Angkatan Laut dan sejumlah ilmuwan tengah meneliti wilayah darat, palung, dan laut dalam Sulawesi Tengah. Hasil penelitian selama 15 hari ini akan menjadi masukan untuk melakukan perencanaan pembangunan kembali Kota Palu. Makanya pada saat ini kita mencoba melakukan survei yang sangat detail untuk ketujuh permasalahan. Jadi yang 7 itu adalah kajian terhadap laut dalamnya, kajian terhadap pesisirnya, kajian tsunami yang terjadi saat ini, kita lakukan penyisiran. Lalu tentang likuifaksi yang kita juga pernah ketahui, permasalahan sosial juga tidak bisa kita lupakan. Dan ada dari kajian tentang gempa dan tentang geodesi. Jadi ada 7 tim yang kita coba turunkan. Jadi kalau sudah 7-7-nya nanti kita sudah kumpulkan, kita bisa mendapatkan gambaran yang benar-benar tepat bagaimana sebaiknya kita lalu kelanjutannya melakukan perencanaan terhadap Kota Palu. Palu sejatinya bukan baru kali ini dilanda gempa dan tsunami. Sebab ibu kota provinsi Sulawesi Tengah ini berada di sesar Palu Koro yang membentang sejauh 1.000 km, membelah dari Teluk Palu di sebelah utara hingga ke Koro di sekitar Teluk Tondano. Ironinya, kerentenan Kota Palu terhadap gempa, tsunami, dan likuifaksi telah lama diketahui pemerintah. Namun atas nama investasi, Palu dibiarkan tumbuh pesat. Keputusan pemerintah menjadikan Palu sebagai ibu kota provinsi sejak tahun 1978 juga menjadi pertanyaan besar. Sebab Palu berada di ujung patahan dan terletak di suatu cekungan tarikan pula. Kondisi inilah yang membuat orang-orang dulu di Palu memilih tinggal di dataran tinggi, karena gempa dan tsunami beberapa kali melanda kawasan ini, sehingga melahirkan istilah bom Batalu atau pukulan 3 gelombang laut yang menghancurkan. Disebutkan sejak tahun 1800-an, Palu telah dilanda tsunami hingga 18 kali dan merupakan kejadian terbanyak di Indonesia. Belajar dari masa lalu, muncul keinginan agar lokasi-lokasi rawan gempa, tsunami, dan tanah bergerak tidak lagi dijadikan lokasi pemukiman. Tim Liputan, JAK TV. Ya pemirsa, dan kita akan membahas dan membincangkannya bersama Pak Tiar Prasetya yang merupakan Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Halo Pak Tiar, apa kabar? Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Tiar. Pak Tiar, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya sejauh ini kajian dari BMKG terhadap gempa yang terjadi, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala sekitar ini, sebenarnya apa yang menjadi faktor utama terjadinya gempa dan tsunami di sana? Untuk gempa kemarin sangat unik. Satu karena 3 kejadian terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi memang kalau Palu itu kan kita ketahui memang dia dilewati oleh patahan Palu Koro kan. Dan setiap daerah yang terletak di antara patahan itu pasti mempunyai seismitasnya tinggi sekali, gempa. Dan bisa mungkin gempa itu bisa terasa dan bahkan merusak. Tapi waktu kemarin sudah gempa, kemudian terjadi tsunami dan beberapa tempat karena memang itu terjadi likuifaksi. Jadi ini yang memperparah itu, tambah parah seperti itu. Berarti sudah terjadi likuifaksi. Sudah. Mungkin banyak masyarakat kita yang belum memahami apa itu likuifaksi. Boleh Pak Tiar jelaskan sedikit? Kalau bahasa awamnya gini, likuifaksi itu kan kayak kita bayangkan aja, saya nggak usah terlalu teknis ya. Kalau ada pasir basah gitu ya di pantai, kemudian kita taruh di satu media, kemudian kita kocok gitu. Kalau kita kocok ini maka ada beberapa tempat, mungkin airnya akan naik. Satu, kedua pasirnya akan mengendap, ya kan? Atau beberapa pasir akan
pindah karena daya rekat di antara batuan-batuan itu nggak kuat. Nah, seperti Palu seperti itu karena ada gempa, seolah kita kocok itu, kemudian di beberapa daerah itu akan bergerak seolah mengalir. Gitu. Berarti struktur tanah tadi itu seperti sebuah es batu yang mencair akhirnya jatuh ke bawah, akhirnya terbawa oleh air. Karena tanahnya tuh kalau beda kalau tanah lempung kan. Oke. Kalau tanah lempung misalkan gitu kita giniin pun dia akan rekat kan kokoh. Oke. Tapi kalau pasir atau karena daya rekat di antara batuan itu nggak kuat, maka dia akan mudah. Di sana kan batuan sedimen yang endapan. Oke. Jadi dasarnya seperti itu. Sebetulnya beberapa gempa juga ada terjadi peristiwa likuifaksi kayak di Jogja juga ada seperti sumur kering atau beberapa daerah rumah itu ambles. Oke. Tapi untuk Palu itu memang besar sekali untuk area cakupannya untuk daerah likuifaksinya tadi. Baik, Pak Tiar, di Sulawesi Tengah ini dari catatan kita bahwa sempat terjadi 10 kali gempa sejak 1927 di Sulawesi Tengah dan di beberapa seperti Teluk Palu, Donggala, tapi ini tidak terjadi secara serentak. Namun di tahun 2018 ini terjadi secara serentak di Palu maupun Donggala. Ini kajian BMKG sejauh ini seperti apa? Sampai saat ini kita masih melakukan kajian. Oke. Beberapa tim juga kita turunkan dan beberapa alat pencatat gempa kita pasang di sana untuk memantau. Bahkan tidak hanya di Palu, kita sampai di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Oke. Beberapa yang kita pasang menunjukkan bahwa sampai saat ini juga terjadi gempa itu sekitar 539 gempa. Oke. Sejak gempa utama kemarin, tapi kekuatannya memang sekitaran 4 sampai 5. Jadi yang utama kan 7,4. Jadi cenderung menurun, tapi ada sekitar 19 kali gempa yang dirasakan. Nah, kita juga melakukan kajian-kajian bekerja sama dengan beberapa instansi lain dalam rangka tadi seperti Pak Udek bilang mencari gambaran yang utuh nanti tentang seismiknya termasuk potensi tsunami dan sebagainya, sehingga perencanaan ini dibutuhkan kalau memang nanti kota Palu itu akan dibangun lagi. Oke. Jadi sekarang ini adalah langkah-langkah mitigasinya. Mitigasi? Iya, untuk pengurangan risiko bencana, risiko korbannya. Kalau Palu itu nanti akan dipersiapkan untuk dibangun. Jadi penelitiannya masih terus berjalan. Oke. Berarti sejauh ini menurut BMKG, apakah Palu memang termasuk kota yang tepat untuk dijadikan pusat ibu kota dari Sulawesi Tengah? Kalau saya pribadi harus pindah? Saya pribadi belum bisa menyarankan itu, tapi kita berdasarkan data dan fakta bahwa memang di situ kegempaannya sangat tinggi. Oke. Jadi kalau memang kita tahu daerah itu rawan gempa misalkan, maka kita harus bangun bangunan yang memang tahan gempa. Yang kita maksud adalah ada building code. Sebetulnya kita punya kode bangunan. Oke. Jadi di SNI 1726 2002 itu pernah dibuat, diupdate juga 2012. Oke. Jadi perbedaan tingkatan bahaya yang ditimbulkan oleh gempa misalkan seperti itu. Nah, ini yang tidak hanya di Palu. Oke. Mulai saat ini juga di seluruh Indonesia kalau membangun sesuatu terutama di Jakarta itu memang memperhatikan building code. Building code. Itu maksudnya standar bangunan. Standar bangunan terhadap tingkat seismisitas seperti itu dan tingkat kerentanan bahaya yang lainnya. Oke. Lalu seperti apa sih agar masyarakat atau mungkin bisa mengetahui penyebab dan potensi likuifaksi sebelum terjadinya gempa dan tsunami ini, Pak Tiar? Yang likuifaksi terjadi biasanya di daerah-daerah yang memang sedimen dan endapan ya. Dan untuk Palu cukup besar. Jadi saya kalau untuk membangun rumah dibutuhkan effort usaha yang cukup besar sih. Untuk membangun rumahnya. Karena kadang-kadang likuifaksi juga pada saat terjadi, kalau biasanya kita terjadi di spot-spot tertentu gitu. Iya. Dan biasanya prosesnya itu berapa lama sih Pak Tiar dari likuifaksi sampai terjadi potensi gempa dan tsunami? Enggak, jadi gini, penyebabnya pertama gempa. Nih, jangan dibalik. Gempa karena gempa itu kan mengeluarkan energi dalam bentuk gelombang. Kemudian juga misalkan itu dia menyebabkan tsunami. Dan karena goyangan tadi, misalkan gelombang goyangan tadi, maka beberapa daerah menyebabkan terjadi peristiwa liquefaction. Jadi semua itu sebetulnya efek dari gempa. Nah, yang membunuh juga semua efek dari gempa, dan pembunuh yang paling masif adalah korban akibat dari terjangan tsunami. Di samping memang apalagi ditambah di Palu itu
daerah liquefaction-nya cukup luas, sehingga itu juga menambah jumlah korban yang cukup besar. Oke, cukup luas itu kemana saja tuh Pak Tiar? Beberapa daerah? Di beberapa daerah, ada di beberapa peta satelit sih sebetulnya bisa kita tunjukkan. Oke. Jadi, dan beberapa sudah dipasang juga. Jadi, satu kampung, rumahnya teman saya di Palu juga hampir salah satu daerah yang terkena visual liquefaction. Termasuk rumah Pak Tiar? Enggak, saya punya teman ada di sana kebetulan. Di Perumnas itu memang cukup satu daerah kalau nggak salah. Itu terkena dampak dari gempa yang terjadi di likuifaksi. Ya. Oke. Boleh kita tunjukkan ke pemirsa di rumah, Pak Tiar? Itu daerah mana saja, Pak Tiar? Ya. Ini kejadian gempa setelah. Jadi ini daerah yang sebelum terjadi gempa. Iya. Dan ini hampir satu kampung lebih nih. Itu di Palu, Iya, Pak Tiar? di Palu yang kemarin kejadian. Jadi cukup besar korbannya. Ini yang peta yang ini kan sebelum terjadi gempa kan kita bisa lihat peta satelitnya. Kemudian ini yang setelah gempa dan terjadi liquefaction. Jadi seluruh rumah-rumah penduduk sini akhirnya terkena dampak dari bahaya likuifaksi. Ambles semua di sini. Ambles semua. Tapi kenapa likuifaksi itu hanya bersifat sebagian saja yang terkena dampaknya, sebagian lain tidak seperti yang digambar? Ini sebetulnya tergantung dari jenis batuan yang ada di sini. Gitu. Jadi untuk batuan yang di sini jenis lapisan tanahnya dia memang tidak kuat untuk ini. Jadi bahasa kasarnya gini. Tekstur tanahnya. Tekstur tanahnya. Jadi misalkan kalau saya kayak bahasa umumnya, ada tanah yang dominan lempung, ada tanah yang dominan hasil endapan. Pada saat di depan di permukaan kan kita nggak terlalu banyak beda kan. Tapi pada saat gempa terjadi, otomatis yang tanah dominan lempung ini akan lebih stabil. Ya, dibanding sama tanah yang dominan tadi endapan. Nah, ini seperti ini juga. Makanya dari sini yang sebetulnya dulu mungkin di sini juga tidak ditempati, tapi makin lama tertutup oleh dan jadi penghuni dihuni oleh manusia, sehingga kita tidak memperhatikan bahwa di sini sebetulnya memang daerah-daerah yang sangat rawan. Berarti saya juga ingin bertanya soal dulu tahun 2012 sempat ramai soal hasil penelitian dari Risna Widyaningrum yang memaparkan geologi dan kegempaan yang sering berulang di kawasan Sesar Palu Koro ini. Nah, ini bahkan sebagian yang dirilis bahwa ini seperti tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah maupun BMKG sendiri, tidak menghiraukan dari ini. Seperti apa nih penjelasan dari BMKG? Bukan gitu posisi, jadi gini. Setiap peneliti pasti mengadakan penelitian, tidak hanya di Palu. Kita juga tahu waktu yang awal tahun penelitian yang terhadap potensi gempa yang di Selat Sunda, bahkan juga di para peneliti itu mencari gambaran berdasarkan teori, hipotekel dan kejadian sejarah. Kemudian diberikan gambaran. Bedanya gini, kebetulan kalau di Jepang dengan berdasarkan hitungan tadi, maka kita membuat semacam langkah-langkah mitigasi, persiapan-persiapan. Tetapi kita lebih cenderung reaktif, seolah itu nakut-nakutin gitu loh. Nah, ini yang harus kita Jadi kalau gempa itu dari dulu ada. Sekarang ada dan akan datang juga ada. Itu sudah fenomena alam dan selama bumi ini bergerak seperti itu. Dan para ahli akan meneliti tentang potensi gempa dari gempa yang dulu dan kira-kira yang akan datang. Kita yang harus menyiapkan bahwa langkah-langkah mitigasi, program-program pengurangan resiko bencana ini menjadi program utama gitu. Kalau dalam membangun suatu daerah misalkan. Di Jakarta misalkan harus strike dengan building code. Di Jepang seperti itu. Jadi pada saat kejadian gempa, maka yang bisa kita kurangi adalah korban akibat dari kejadian gempa tadi. Baik, terima kasih Pak Tiar atas penjelasannya, dan semoga masyarakat dapat mempelajari atau memahami bagaimana proses gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Donggala juga sekitarnya. Terima kasih Pak Tiar. Ya, pemirsa, Pantai Kalibaru kini dipenuhi sampah. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.